laporannya, karena kita ada masalah pada proteksi yang menyebabkan pekerja terjatuh. Apalagi mereka belum lolos bahaya, dan kini kabar tersebut sudah tersebar luas. Pihak pengembang sangat marah, katakan jika ada yang kehilangan nyawa pasti sulit untuk dijual. Memaksa kami memberikan kompensasi, apapun yang terjadi, kami harus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Selama kedua pekerja itu baik-baik saja, semuanya masih bisa diatur. Tuyet Enhi, jangan terburu-buru, pengembangnya adalah keluarga Lee, dia dan keluarga Lee memiliki hubungan yang baik. Kalau begitu, aku akan meminta bantuanmu. Jika kamu masih kekurangan kemampuan, maka semuanya terserah padamu. Apakah kamu asisten pribadi Tuyet? Benar, memangnya siapa kamu? Menjadi manusia juga bisa diterima, tapi matanya kurang bagus. Orang-orang seperti dia merasakan kesakitan dan kesenangan bersama Fu Honghuyan. Apa maksudmu? Ide yang muncul itu? Apakah kamu disewa oleh Fu Honghuyan untuk tampil? Anak itu melihat Tuyet mengabaikannya, jadi dia mendapat ide ini. Sungguh pria muda, tanpa diduga, dia akan menggunakan trik curang tersebut untuk memaksaku mendengarkannya, yang tidak kompeten dan sombong. Semoga dia bisa bertahan, jika tidak, bagaimana aku bisa mendapat kesempatan menikah dengan Fu Honghuyan? Fu Honghuyan ini, dia seperti jambu biji. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Tuyet, aku tidak percaya pada takdir, dan aku tidak percaya pada hukuman apapun dari Tuhan. Segala sesuatu dalam keluarga Tu Do diperoleh melalui kekuatan. Kini kebingungan ada di depan mataku, aku akan menyelesaikan semuanya. Aku sudah kenyang, aku juga makan terlalu banyak. Akhir-akhir ini berat badanku turun dengan sia-sia. Kamu harus gemuk, di mana kamu harus langsing. Apalagi yang kamu perlukan untuk menurunkan berat badan? Pergi berbelanja denganku, membeli pakaian. Belikan aku 1 set, jika kamu pengawalku, kamu akan kehilangan muka jika memakainya seperti ini. Ujung-ujungnya, siapapun pelakunya, siapapun yang berani menyerang anakku, aku harus potong-potong. Pemilik rumah Lee, sejauh yang aku tahu, itu adalah seorang pemuda bernama Fu Honghuyan. Orang ini memiliki seni bela diri yang lebih tinggi dariku. Fu Honghuyan, siapa dia, berani melawan keluarga Lee? Fu Honghuyan dan Kim Yen Enhi dari keluarga Kim ini dekat satu sama lain. Lee Tieugia, karena Kim Yen Enhi mempunyai dendam terhadapnya, dia mengundangku untuk membantu hari ini. Tanpa diduga, aku juga terluka. Jadi, bagaimana jadinya seperti ini? Lee Tieugia juga mengundang Biksu Tao Maosan, dan aku berurusan dengan Fu Honghuyan. Penganut Tao Maosan ini bukanlah lawan Fu Honghuyan, dia jelas bukan orang biasa. Aku tidak peduli kemampuan apa yang dimilikinya. Dia mengkonfrontasi keluarga Lee di Qinghai dan terpaksa membayar akibatnya. Tuan Lee, jangan menjadi tua, aku masih membutuhkan bantuanmu dalam masalah ini. Tugas mendesak sekarang adalah merawat Tieu Lee. Melepaskan ikatan memerlukan seseorang untuk mengikatnya, atau undanglah seorang ahli untuk menjelaskan teknik ini. Undang juga Fu Honghuyan untuk membantunya merawatnya. Kalau begitu, bawa Fu Honghuyan kembali ke sini. Aku tidak percaya dia tidak taat, kumpulan ini, dan set ini. Seluruh set lainnya juga, biarkan dia mencobanya. Itu banyak sekali, bibiku, kamu bisa membelinya 2 set. Baiklah, menurutku pakaianku bagus. Aku sudah bilang padamu untuk membayarnya. Cepat dan cobalah. Kim Nya Enhi, adikku tidak salah. Seperti yang diharapkan, dia memupuk cinta muda di luar. Dasar wanita yang tidak tahu malu. Lee Mo Uyen, kamu sebaiknya berbicara dengan baik kepadaku. Lee Mok Tin dan aku tidak mempunyai hubungan apapun. Siapakah itu di sebelahnya? Bisakah kalian mengaturnya? Kim Nya Enhi, jangan lupa, kamu dan saudara laki-lakiku bertunangan. Dia melakukan sesuatu yang salah di luar. Itu benar-benar merusak reputasi keluarga Lee. Siapa yang mau bertunangan dengan Lee Mok Tin? Kalian pikir itu berlebihan? Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Jika tidak, kamu juga harus jujur. Apakah kamu gatal, tuong pipi? Apakah kamu tidak berani menyentuhku? Aku terharu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bahasa gaul seperti es krim. Tuong pipi, kamu benar-benar berani memukulku. Ini seperti mimpi. Apakah kamu ingin aku menamparmu lagi karena cintamu? Sudah ku bilang, keluarga Kim menghindari merendahkan anak perempuan. Mereka pikir aku tidak takut padamu, dia memukulku. Aku harus menuntut keadilan bagimu. Maafkan aku sayangku. Siapa kamu? Lee Mo Uyen? Apakah ini pacarmu?
Tipis seperti pohon, jika dilihat-lihat, aku sudah tahu alasannya. Apakah dia baik-baik saja? Tuong Pipi, tahukah kamu siapa dia? Dia, keluarga mereka mengira dia tidak bisa mengatasinya. Siapa? Dia mengatakan kepadaku, dia adalah salah satu pewaris keluarga hakim. Milik 4 keluarga besar Fan Chao. Tam Tieu Han, tuan muda Tam dari keluarga Tam. Sekarang aku tahu aku takut. Tapi dia tidak takut dengan keluarga Li. Keadaan seperti apa yang dipikirkan keluarga mereka di hadapan hakim keluarga mereka. Menyinggung hakim, keluarga mereka mengira dia tidak akan bisa hidup damai. Mo Uyen benar, di Fan Chao, dia menyinggung keluarga hakim. Maka jangan mencoba untuk berdamai. Nona Tam keluar, aku tidak tahu itu kamu. Menurutmu Li Mo Uyen mudah dihinakan, atau memang begitu? Dia membenci hakim muda itu. Bukan, aku tak bermaksud seperti itu. Li Mo Uyen, jangan biarkan negara besar datang. Paling-paling, aku akan membiarkanmu melawan. Aku terus mendapat air besar. Aku tidak hanya melawan, aku juga ingin kamu berlutut. Jauhkan wajahmu dan biarkan aku bertarung. Jangan memperkosa orang terlalu banyak. Aku tidak terlalu suka memperkosa orang. Apakah kamu berani memprotes? Katakan saja satu kata jika kamu mencintaiku, dia akan tinggal di Qinghai. Lakukan apa yang kamu katakan, sayangi Mo Uyen. Berlututlah dan biarkan dia memukulmu. Jika dia akan merasa nyaman, maka dia akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Pipi, jika dia tidak berlutut, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Meskipun dia damai, sulit baginya untuk menjaga dirinya sendiri, tetapi dia tetap ingin membantunya. Tunggu sampai aku selesai menghukum Pipi, lalu aku akan menghukummu dan pelacur ini. Kamu benar-benar manusia taruhan yang terlihat persis sama. Kenapa kalian begitu keras kepala? Kamu benar-benar harus bangun lagi. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara di sini? Jangan berpikir kamu bisa berpegang teguh pada Kim Ngin Enhi, lalu Giam bersikap kasar di hadapanku. Menurutku, apakah kamu perlu kembali dan melihat seperti apa kakakmu dulu? Kemudian perusahaan itu membual dengan arogan di depanku. Adikku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Apakah kamu masih ingin melawan saudaraku? Dia tidak bertanya, bahkan Qinghai, apalagi berurusan dengan saudaraku. Bahkan orang yang berani tidak sopan dengan dia tidak ada. Jadi, masalahnya, sejak dia bertemu denganku, takdirnya berubah. Kim Enhi, pria yang menempel padamu itu bertingkah terlalu sombong. Bukannya dia tertarik dengan penampilan genit pria itu, dia sangat murah. Adikku sangat baik tetapi dia tidak menyukainya. Sekali lagi, aku suka pria yang pandai pamer. Asalkan adiknya semudah bermain, suruh dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Kim Ngin Enhi, apakah kamu tidak menyukai pria yang mengejar wanita ini? Hari ini aku akan membuatnya kehilangan muka di hadapanmu. Biarkan dia melihat, 1/2 inderanya tidak mempunyai kekuatan. Seberapa lemah cinta pertama, kekuatan sejati, apa yang harus dilakukan sekarang? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, berlututlah dengan cepat. Li Mo Uyen, aku menyarankanmu untuk tidak membuatnya marah. Jika tidak, akhir hidupmu akan seperti saudaramu. Apakah kamu mengancamku? Nona Tam keluar, dia mengancamku. Orang-orang sangat ketakutan. Tolong bantu aku mengajari mereka. Tidak apa-apa, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat berlutut dan memohon. Jika tidak, keluarga Kim dan keluarga Tu tidak akan memiliki akhir yang baik. Apakah kalian punya pilihan lain? Bagaimana mungkin aku tidak mendapatkannya sekarang? Kejahatan terhadap keluarga mereka tidak dapat diadili. Keluarga mereka sangat menjijikkan. Keluarga Tam adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Fan Chao. Mereka menyimpan sumber uang yang sangat besar. Satu kalimat bisa merusak reputasi keluarga Kim dan keluarga Tu. Denganku di sini, apa yang kalian berdua takutkan? Aku tidak mengerti. Jika kamu ingin mengajari hakim, Tieu Han akan mendapat pelajaran seperti Li Moktin. Baiklah, mungkin 2 orang punya 2 pilihan. Salah satunya adalah agar kalian pergi, atau aku akan mengusir kalian semua. Pilih dirimu sendiri, kamu ingin memukulku. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika memukulku? Tidak tahu, tapi menurutku, aku tidak perlu mengetahuinya. Pria yang menempel padamu ini benar-benar tidak mengenal dunia. Giam menyinggung hakim muda Gia, kemudian dia meninggal. Jangan terlalu sedih juga, Raja Huan, aku benar-benar ingin mengambil tindakan. Pernahkah kamu melihatku menderita kerugian? Apakah kamu benar-benar berani memukulku? Jika kamu ingin mencobanya, mainkan di sini.
Tuan Tam Gia, pertama kali aku mendengar permintaan yang aneh. Jika aku tidak memukulmu, aku akan malu. Kamu tahu apa, Tuan Tam Gia? Apakah kamu tidak apa-apa? Jangan berani-beraninya kamu memukulku. Kamu pasti sudah mati, wajahmu sangat tebal, tanganku sakit. Kakak Hakim Gia muda, dia menamparkan wajah keluarga mereka, dialah pria yang melekat pada wanita itu. Keluarga Kim juga tidak bisa lepas, segera berlutut. Jika tidak sampai maka aku menelepon seseorang. Hasilnya akan jauh lebih tragis dari sekarang. Jangan berbicara terlalu banyak dengan mereka. Sekarang kami memanggil seseorang untuk datang. Ngomong-ngomong, keluarga Kim dibunuh dan keluarga Kim meninggal. Sampai saat itu, mereka akan berlutut dan memohon pada kita. Benar, sekarang aku ingin membunuhnya, kalian tunggu saja. Apa yang harus aku lakukan? Kalian akan mati. Mengapa kamu memukulku saudaraku? Aku juga tidak tahu, aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Tuan muda Tam Gia, jangan bertengkar lagi. Mo Huyen, aku tidak sengaja memukulmu. Mo Huyen, aku tidak akan membiarkanmu lewat, kita tunggu saja. Mo Huyen sedang menunggumu, kamu begitu baik. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Sekarang aku bahagia. Jika keluarga Hakim benar-benar ingin membalas dendam, itu akan menjadi masalah besar. Itu benar, apa yang harus aku lakukan? Jika ayahku tahu, dia akan membawaku keluar. Aku bertanya ini, apakah kamu ingin membeli yang lain? Kapan kamu masih ingin membeli sesuatu? Bukan kamu yang membawaku pergi berbelanja Sao. Apakah kamu masih membelikan sesuatu untuknya? Katakan, apakah kalian berdua sedang jatuh cinta? Omong kosong apa ini? Bagaimana aku bisa berkencan dengannya? Bagaimana jika aku menyukainya? Benar-benar, dia hanya pengawalku. Pipi, apa maksudmu? Nin Enhi, jika kamu tidak menyukainya, serahkan padaku. Menurutku dia sangat baik. Mustahil, dia pengawal.